Hai calon sultan, cerita ini terinspirasi dari komen ini ya. Makasih buat kamu yang udah ngirim ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian para calon sultan yang ide mau dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys! Putri kenapa Jess? Nggak tahu, coba tanyain Sar. Kalau udah kayak gini nyuruh-nyuruh aku, nanti aja kalau udah masalah duit, kamu deh yang maju paling pertama, Jess. Kalian apa-apaan sih? Ribut terus deh. Bisa nggak sih sehari itu kalian akur? Sar, buruan tanya. Put, kamu lagi ada masalah? Hah? Masalah? Nggak ada kok, aku baik-baik aja. Terus kenapa muka kamu lemes kayak gitu, Put? Aku cuma lagi kepikiran sesuatu aja. Kepikiran sesuatu? Kamu mikirin apa lagi sih, Put? Kamu kan udah sultan banget. Apalagi sih yang dipikirin? Ih, Jessica, bukan itu ya. Aku itu cuma lagi kepikiran masalah King. Putri udah mulai suka nih sama King. Iya, apaan sih kalian? Dengerin aku dulu bisa nggak sih? Aku kan belum selesai cerita. Iya, maaf Put. Emangnya ada masalah apa sama King, Put? Jadi gini ceritanya. Tadi kan aku ke perpus, terus bawa banyak buku. Terus akhirnya bukuku jatuh. Terus pas aku ambil dan aku berdiri, ternyata ada King di depanku. Udah kayak di drakor-drakor aja deh. Terus King bantuin kamu, Put? Enggak, tapi dia malah pergi gitu aja. Lah, kok gak dibantuin sih? Jadi maksudnya kamu itu pengen dibantuin kan, Put? Ala-ala drakor kayak gitu kan? Ih, nggak gitu maksud aku. King itu aneh banget. Aneh gimana, Put? Anehnya ya, karena King itu pergi tanpa ngomong apapun ke aku. Jadi, kamu dikacangin sama King? Bisa dibilang kayak gitu sih. Soalnya dia pergi gitu aja tanpa ngomong apapun ke aku. King kenapa ya? Kamu pernah ada buat masalah nggak sama dia? Gak ada lah, aku aja akhir-akhir ini jarang kok ngomong sama dia. Kenapa ya si King? Putri, Ita, Mimo, kalian kok tumben nyamperin aku? Bukannya kalian biasanya sibuk ya belajar buat olimpiade? Put, ada hal penting yang kita harus bilang sama kamu. Iya Put, ini tentang Feli. Feli? Kenapa Feli? Tadi Feli nyamperin kita ke perpustakaan dan dia ada nanyain sesuatu tentang kamu, Put. Nanyain apa? Feli nanya, apa benar kamu pernah dekat sama Tono? Kita nggak ada jawab apa-apa kok, Put. Tapi karena kita kaget, jadi ekspresi kita kayak kagok gitu, Put. Iya, Put. Karena kaget, Feli jadinya nganggap kamu beneran dekat sama Tono. Maafin kita ya, Put. Harusnya muka kita biasa aja. Harusnya kita nggak berekspresi kaget. Jadinya Feli malah berasumsi yang aneh-aneh. Aku nggak nyalahin kalian kok karena kalian kaget sama pertanyaan Feli. Aku juga kaget kenapa Feli bisa nanya kayak gitu ke kalian. Apa sih motifnya Feli sampai dia nanyain kayak gitu ke Ita sama Mimo? Ya apalagi kalau bukan diaduin ke King. Bisa jadi. Kayaknya Feli udah bilang itu deh ke King. Hah? Feli udah nyebarin ke King? Udah Ita. Tadi waktu King di depan perpus dia langsung dingin banget sikapnya ke Putri. Ya ampun. Maafin aku ya, Put. Iya, Put. Maafin kita ya, Put. Ini semua gara-gara kita. Kamu jadinya dicuekin sama King. Udah, ini bukan masalah besar kok. Nanti aku bakal ngomong sama King. Aku bakal berusaha buat nyelesain ini semua. Putri, kamu emang sultan yang paling baik. Iya, baik banget kamu, Put. Iya, sama-sama.
Tapi emang perlu ya aku jelasin semuanya ke King? Loh, emangnya kenapa Put? Aku sama King kan gak ada hubungan apa-apa. Jadi ngapain juga aku jelasin ini semuanya ke King? Ini kan biar King gak salah paham Put. Ya udah sih, aku gak peduli. Emangnya King peduli juga aku dekat sama Tono atau enggak? Aku kan gak ada hubungan apa-apa sama dia. Terserah kamu aja deh Bestai. Kita mah cuma ngikut aja. Iya, setuju. Tapi aku gak habis pikir deh sama Feli. Kok bisa-bisanya dia pakai cara busuk kayak gitu? Akhirnya aku berhasil membuat King benci sama Putri. Sekarang aku tinggal biarin aja mereka marahan. Pasti deh, sebentar lagi hubungan mereka bakal kandas. Setelah mereka pisah, aku bakal pelan-pelan untuk deketin Sultan King. Feli, pintar banget sih kamu. Aneh banget gak sih King tadi? Iya, nggak biasanya King kayak gitu ke Putri. Mereka berdua kenapa ya? Heh, kalian ngomongin siapa? Ini Vel, kita lagi ngomongin Putri sama King. Putri sama King? Kenapa mereka berdua? Tadi kita ngeliat Putri kesusahan bawa buku. Terus ada King di depannya dia. Tapi si King malah pergi gitu aja nyuekin si Putri. Harusnya King bantuin Putri nggak sih? Iya, kayak di film-film gitu. Tapi Kingnya malah pergi gitu aja. Itu Feli kenapa, Reksa? Gak tau, Bara. Kenapa lagi deh kayaknya dia? Ih, serem banget ya ngeliat Feli ketawa-ketawa kayak gitu. Ih. Akhirnya rencana aku berhasil. King gak bakal mau untuk deket-deket lagi sama Putri. Kenapa? Karena King udah menganggap Putri sama Tono. Sekarang aku bisa pulang dengan membawa kemenangan. Rasain tuh Putri. Akhirnya kamu kalah juga kan sekarang. Udah, mending aku pulang dulu sekarang. Vel! Pelajarannya kan belum dimulai, Vel! Nggak lulus baru tau rasa tuh si Feli. Biarin aja lah dia nggak lulus, biar kita nggak satu SMP sama dia. Benar. Gimana sih Mbak itu? Mbak! Aduh, kenapa lagi sih nenek tua bangka itu manggil-manggil aku? Ada apa lagi nih sekarang? Mbak! Lama banget sih jalannya! Mbak! Iya bos besar, ada apa ya bos besar? Kamu lihat apa ini? Hah? Kamu ini gimana sih nyetrikanya? Punya mata nggak sih waktu kamu nyetrika? Kenapa dasar kesayangan saya bisa jadi bolong kayak gini? Maaf bos besar. Maaf. Emangnya kamu bisa beliin saya daster ini lagi? Hah? Kamu tahu ini harganya berapa? Enggak tahu bos besar. Harga daster ini tuh mahal. Setahun gaji kamu nggak cukup buat beli daster ini. Maaf bos besar, saya bener-bener nggak sengaja bos besar. Kemarin saat saya nyetrika, itu saya diajak ngobrol sama mas bodyguard. Jadinya saya nggak konsen deh sampai dasternya bisa bolong kayak gitu, bos besar. Nggak usah kamu banyak alasan. Saya nggak mau dengar alasan kamu apapun itu. Kamu itu udah salah, nggak usah banyak ngelawan kamu. Maaf bos besar. Bodyguard! Iya bos besar. Ini semua gara-gara kamu bodyguard. Gara-gara saya? Emangnya saya ngapain bos besar? Saya kan baru datang bos besar. Ini apaan juga ya bos?
Maaf bos besar, saya nggak sengaja bos besar. Bos besar, bos besar, bos besar, bos besar, kenapa itu? Bos besar, Mas bodyguard, tolongin itu bos besar. Iya, ini saya bakal tolongin. Bos besar. Kenapa sih banyak sekali masalah di keluargaku? Ada aja masalahnya. Coba aja masih ada Clara. Pasti dia bisa nenangin aku. Kenapa sih aku mikirin Clara lagi? Clara aja terus. Apalagi nih bodyguard? Kenapa dia nelpon? Semoga bukan masalah besar ini. Kenapa bodyguard? Bos, gawat bos. Aduh, gawat kenapa lagi nih bodyguard? Feli tantrum, ibu marah-marah. Apalagi nih sekarang? Bukan bos, ini lebih gawat lagi bos. Apalagi si bodyguard? Bos besar pingsan bos. Apa? Ibu pingsan? Iya bos, ini sekarang saya lagi pakai ojek mobil buat ke puskesmas. Puskesmas? Kenapa kamu bawa dia ke sana? Ibu itu bisa marah besar kalau tahu dia dibawa ke sana. Terus ini saya bawa kemana bos? Bawa ke rumah sakit aja dia. Bawa ke rumah sakit yang biasa untuk keluarga kita. Tapi bos, udah kamu nggak usah banyak tanya. Cepat bawa dia ke sana sekarang. Siap bos. Bodyguard. Tapi apa bos? Tapi pakai jalur biasa aja ya. Jangan jalur VVIP. Jalur biasa bos. Iya. Palingan ibu cuman sakit biasa aja kan. Jadi nggak usah lah pakai jalur VVIP segala. Yang biasa aja pakainya ya. Siap bos. Segera saya akan bawa bos besar ke rumah sakit itu. Ada-ada aja sih ibu. Semoga dengan jalur biasa biayanya jadi nggak terlalu mahal. Oh ya, aku harus ke sana sekarang. Mbak telepon Miss Feli ya? Iya Mas Bodyguard. Ini semua gara-gara papa sama nenek. Kenapa mereka bisa-bisanya ngejual mobil mewah kesayanganku? Aku jadi harus naik ojek online murahan ini kan? Padahal mobil itu satu-satunya hal yang bisa aku pamerin. Tenang Feli, tenang. Untung aja mama ngasih kamu 5 miliar. Kamu jadi bisa pesan taksi online kan? Kenapa lagi nih bodyguard nelpon? Pasti dia mau jemput aku pakai motor butut murahan itu. Halo, Miss Feli? Miss Feli? Apa sih mbak? Ngomong yang jelas dong. Gawat Miss Feli, gawat. Apaan sih? Nggak usah sok panik gitu ya mbak. Ngomong yang jelas. Nenek Miss Feli, nenek. Mbak, aku udah bilang dari tadi, ngomong itu yang jelas mbak. Gak usah 4 kata kayak gitu. Ngomong sekalian. Maaf Miss Feli, maaf. Dibilangin gak usah dipotong-potong. Gaji kamu saya potong ya. Bos besar Miss Feli. Bos besar pingsan. Loh, Miss Feli gak panik. Ngapain aku harus panik? Nenek itu udah gak pernah ngasih aku apa-apa. Jadi biarin aja nenek pelit itu kenapa-napa. Aku gak peduli. Tapi ini bos besar pingsan loh Miss Feli. Ya udah kalau kayak gitu, nih Miss Feli nyusulin ke rumah sakit aja ya. Nah nanti saya akan kirim ke lokasi rumah sakitnya ya. Yes, iya. Dasar nenek tua bangka nyebelin. Udah tua, nyusahin lagi. Yes. Pak, kita ke rumah sakit ya sekarang. Aduh, kira-kira bos besar kenapa ya Mas Bodyguard? Saya juga nggak tahu mbak. Semoga bos besar nggak kenapa-napa. Miss Feli lagi menuju ke sini sekarang. Kalau Tuan bagaimana Mas Bodyguard? Tuan juga sedang menuju ke sini sekarang. Tapi Miss Feli kelihatannya nggak begitu khawatir ya sama neneknya. Itu pasti karena neneknya tuh nggak pernah ngasih uang lagi ke Feli. Kok mbak bisa tahu? Iya sih Miss Feli itu kan emang suka duit doang Mas Bodyguard. Kasihan juga ya bos besar.
Ini dokternya mana sih? Lama banget buat meriksain bos besar. Sabar mbak, dokternya sedang menangani pasien yang lain sekarang. Soalnya kita nggak pakai jalur VVIP di sini. Hah? Kita pakai jalur biasa doang? Iya mbak, Tuan sepertinya sedang kekurangan duit sekali sekarang. Kemarin aja harus jual mobil untuk bayar restoran. Ampun, kayaknya lagi krisis banget ya keluarga ini. Kira-kira mereka bisa nggak ya bayar gaji kita bulan ini? Untuk yang itu saya kurang tahu. Permisi, dengan pasien atas nama Ibu Narawati? Iya benar dok. Ada apa ya dengan Ibu Narawati ini? Tadi Ibu Narawati tiba-tiba pingsan dok. Hal apa yang dilakukan oleh Ibu Narawati sebelum dia pingsan? Halo? Tadi Bu Narawati sempat teriak-teriak emosi sebelum pingsan Pak Dokter. Baik, saya periksa dulu ya Ibu Narawatinya. Bagaimana Pak Dokter? Bu Narawati hanya pingsan biasa saja kan Pak Dokter? Sepertinya Bu Narawati mengalami gejala stroke ringan. Stroke? Pembuluh darah Bu Narawati sepertinya tersumbat gara-gara darah tinggi. Tapi ini belum terlalu parah kok. Jadi sepertinya Bu Narawati harus dijaga emosinya agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Untuk sekarang, Bu Narawati harus berdiam di sini dulu selama beberapa jam. Kami harus mengecek bagaimana kondisinya. Jika nanti sudah stabil, Bu Narawati sudah boleh pulang. Baik dok, saya juga akan resepkan beberapa obat ya untuk Bu Narawati. Nanti setelah pembayaran, obat ini bisa langsung diambil di apotek. Silahkan bawa resep ini ke resepsionis. Baik, saya permisi ya. Bos besar stroke. Tapi akhir-akhir ini bos besar emang lagi sering marah-marah sih. Nggak kaget kalau bos besar kena stroke. Tapi untungnya masih stroke ringan. Kalau stroke berat, itu udah parah banget sih. Bos besar pasti nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau udah stroke berat. Miss Feli, pasti Miss Feli bakal jijik nih sekarang gara-gara masuk rumah sakit lewat jalur biasa. Bodyguard, ini nenek diperiksanya pakai jalur biasa, bukan jalur VVIP. Iya Miss Feli. Mana sih kamu kerjanya bodyguard? Keluargaku itu keluarga sultan, bukan keluarga biasa kayak kamu. Kalau nenekku sakit, itu pakai jalur VVIP, bukan jalur biasa murahan kayak gini. Yes, kita itu bawa jalur biasa soalnya. Yes, udah. Mending aku pulang aja sekarang. Aku nggak bisa diam di tempat banyak orang kampung kayak gini. Yes. Miss Feli, Miss Feli. Yes, orang kampung. Sebentar lagi Miss Feli juga bakal jadi orang kampung. Bapak sama neneknya kan udah gak punya uang lagi. Nyebelin banget deh itu anak. Udah Mbak, jangan dilanjutin. Nanti jadi bertengkar di sini. Tapi dia nyebelin banget loh itu. Mas Bodyguard juga sih. Kok ditindas tuh diem aja sih sama Miss Feli? Ya soalnya saya nggak mau nyari masalah Mbak. Saya capek berurusan sama Miss Feli. Ya juga ya. Ibu! Ini kenapa ibu bisa sampai pingsan kayak gini bodyguard? Tadi dokter sudah memeriksa bos besar tuan. Terus apa kata dokter? Bos besar terkena stroke ringan tuan. Apa? Katanya gara-gara darah tinggi tuan. Bos besar ini harus ngurangin marah-marahnya biar nggak darah tinggi kayak sekarang. Ibu, kenapa sih seneng banget marah-marah nggak jelas? Jadi kena stroke kan sekarang? Oh iya Tuan harus melakukan pembayaran dulu di resepsionis. Setelah itu Tuan baru bisa mengambil obat dan membawa bos besar pulang. Ini resepnya Tuan. Kenapa sih selalu aja ada pengeluaran tiba-tiba? Mana duit lagi dikit banget lagi sekarang? Kayaknya Tuan lagi nggak punya duit banget ya. Gimana nggak punya uang? Orang ibu sama anaknya gayanya hedon banget. Apa-apa kan harus selalu mewah.
Tuan. Yang penting gaji kita lancar aja Mas Bodyguard. Kalau sekali gaji kita terlambat, kita langsung keluar dari rumah Tuan dan kita langsung pindah ke rumahnya Nyonya. Permisi, saya mau melakukan pembayaran. Baik Pak, bisa minta struknya? Ini sus. Baik Pak, ditunggu sebentar ya Pak. Semoga totalnya nggak sampai 100 juta lebih. Duitku kan cuma sisa lagi 50 juta aja. Ini gara-gara aku harus beliin si Feli itu mobil mewah. Kalau nggak gitu kan duit tabunganku masih sisa banyak. Kenapa sih ibu pakai acara kena stroke segala? Ibu juga sih seneng banget tantrum-tantrum nggak jelas. Nggak Feli, nggak ibu. Kenapa pada suka tantrum sih? Capek banget aku sama keluarga aku sendiri. Clara juga. Pasti dia udah hidup enak sekarang. Curang banget dia. Di saat dia sama aku hidup yang nggak ada apa-apanya. Setelah dia ninggalin aku, duitnya malah makin banyak. Pak, sudah selesai ya Pak? Totalnya jadi berapa sus? Totalnya jadi 243 juta Pak. Apa? 243 juta? Benar Bapak. Bapak bayarnya mau pakai cash atau kartu Pak? Bayar! Jelasin dulu kenapa bisa sampai sebanyak itu. Ini karena Bapak memanggil dokter spesialis dan obatnya mahal-mahal Pak. Makanya totalnya bisa sampai 243 juta Pak. Gak mungkin totalnya bisa sampai segitu. Itu ulang. Ini sudah benar Bapak. Tidak ada yang salah kok dengan perhitungannya Pak. Saya itu pakai jalur biasa. Gak mungkin totalnya bisa sampai semahal itu. Kak, kamu jangan bohongin saya ya. Kak, kamu pasti mau korupsi kan? Enggak Pak, ini totalannya sudah benar. Sakitnya Ibu Narawati itu adalah sakit yang mahal. Makanya totalnya bisa sampai 243 juta Pak. Pembohong! Saya nggak mau bayar kalau totalnya sampai segitu. Pembohong! Tidak bisa begitu Pak. Kalau Bapak tidak mau membayar, Ibu Narawati akan kami tahan di sini. Apa? Kamu mau main-main sama saya, hah? Kamu nggak tahu saya ini siapa ya, hah? Saya nggak tahu dan saya nggak peduli. Intinya Bapak harus bayar, Pak. Permisi, saya mau bayar medical check up saya. Kenapa itu bertengkar ya? Kasihan teman saya dimarah-marah. Saya pokoknya nggak mau bayar. Ya kalau kayak gitu Ibu Narawati harus ditahan, Pak. Yudi. Saya itu orang penting. Kamu pasti bakal menyesal karena udah marah-marahin saya. Ya makanya Bapak bayar. Kalau Bapak bayar, saya pasti nggak bakal marah-marah, Pak. Gak mau. Saya bilang nggak mau bayar. Biar saya aja yang bayar. Bu Clara, Ibu owner skincare CLE.re itu kan? Clara, totalnya berapa ya, Sus? Totalnya 243 juta, Bu Clara. Saya bayar pakai kartu ya. Ini kartunya. Baik Bu Clara, saya proses dulu ya Bu Clara. Yudi, kamu itu pejabat nomor 1 di kota ini. Kenapa kamu bikin malu di tempat seperti ini? ya karena totalnya tuh nggak ngotak. Masa buat periksa doang 243 juta? Ya itu karena kamu bawanya ke rumah sakit mahal. Makanya totalnya itu bisa jadi mahal, Yudi. Kalau kamu mau murah, bawanya ke rumah sakit yang biasa atau puskesmas saja dong. Ibu itu mana mau kalau dibawa ke tempat kayak gituan. Yang ada ibu bisa makin sakit kalau tahu dibawa ke sana. Udah tahu nggak punya uang, malah dibawa ke rumah sakit mahal. Pembayarannya sudah selesai Bu Clara. Untuk obatnya Ibu bisa ambil di apotek di lantai 2. Ini kartunya Bu Clara. Makasih ya. Kamu udah mau bayarin pengobatan ibuku. Kamu kira ini gratis, Yudi? Enggak. Enggak. Maksud kamu?
kamu harus ganti uangnya ini. Aku nggak rela ya. Uangku aku pakai untuk pengobatan orang yang udah nyakitin aku. Gimana cara aku bayarnya, hah? Pasti kamu udah gak punya duit cash kan sekarang? Jadi aku gak bisa minta itu dari kamu. Sebagai gantinya, aku minta seluruh emas punya ibumu. Oh, emasnya ibu? Iya, itu sebagai pengganti karena aku udah bayarin pengobatan ibumu. Tapi itu kan... Kalau kamu nggak mau ngasih seluruh emas punya ibu kamu harus bekerja di rumahku sebagai tukang cuci piring. Gimana guys videonya? Seru kan? Seru lah, kan ada aku soalnya. Mending kalian like dan share video ini sekarang sebelum aku tantrum ke kalian. Makasih ya. Feli, passwordnya.